Santa Margaret dari Castello adalah salah satu orang suci yang cacat tubuhnya, buta dan bertubuh kerdil, tetapi tidak mengurangi kesuciannya. Santa Margaret diakui sebagai santa pelindung orang miskin, cacat, dan terabaikan. Dia seorang tersier Dominikan, yang dihormati di Gereja Katolik Roma sebagai orang suci. Margaret terlahir cacat parah, buta, tulang belakangnya melengkung parah, serta berbadan cebol. Orang tuanya meninggalkannya di gereja setempat, karena cacat yang dialaminya. Orang miskin di kota itulah yang mau menampung dan merawatnya. Para biarawati yang semula menampungnya di biara mereka, kemudian membenci kehadirannya, dan mengusirnya. Mereka mendesak orang miskin di kota itu, untuk sekali lagi menampung dan merawatnya. Margaret mendirikan sekolah anak-anak, untuk mengajar mereka tentang iman. Dia juga sering kali mengasuh anak-anak, ketika orang tua mereka sedang bekerja. Hidup dalam kekudusan hingga akhir hayatnya, Margaret mengabdikan hidupnya untuk berdoa dan melayani orang miskin dan sakit. Dia bergabung dengan Ordo Ketiga Dominikan di Castello, di mana dia menerima dukungan moral dan material di sana. Santa Margaret dibeatifikasi pada tanggal 19 Oktober tahun 1609, di Basilika Santo Petrus. Dan dikanonisasi pada tanggal 24 April tahun 2021, Istana Apostolik Kota Vatikan, oleh Paus Fransiskus. Tidak banyak catatan mengenai hidup Margaret, tapi masih ada yang dapat kita telusuri. Dan berikut inilah kisah hidupnya. Margaret lahir kira-kira tahun 1287, di Castello della Metola, perbatasan antara Umbria dan Marche, Italia. Ayahnya Parisio, adalah gubernur garnison militer di Metola, sebuah kota yang tinggi di sisi gunung sekitar 20 mil dari Florence. Dia adalah penguasa kastil dan bergelar Ketano atau kapten, dan ibunya bernama Emilia. Margaret lahir tanpa menyandang nama keluarga, seolah-olah orang tuanya malu akan keberadaan dirinya, tidak ada catatan yang mengungkapkan nama keluarga mereka. Bangsawan itu sangat menginginkan seorang putra, ketika melihat istrinya baru melahirkan seorang putri, yang mana terlahir cacat seperti seorang cebol, buta dan bungkuk, mereka pun merasa jijik dan malu. Margaret kecil ditempatkan di bawah tanggung jawab seorang wanita petani tua, sebuah sel kecil yang dibangun untuk anak itu yang masih berusia 6 tahun, di sebelah kapel mereka di hutan, dengan harapan agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain. Namun, ketika ia berusia sekitar 6 tahun, secara tidak sengaja dia memberitahukan keberadaannya kepada seorang tamu. Untuk menghindari dari penglihatan mata publik, ayahnya membangun sebuah kamar tanpa pintu, di sisi gereja paroki, dan mengurung Margaret di dalam kamar ini. Di sana ia tinggal sampai ia berusia 16 tahun, dan tidak pernah diizinkan keluar, niat ayahnya agar dia tersembunyi di sana sampai dia meninggal. Makanan dan kebutuhan lainnya diberikan kepadanya melalui jendela. Masih ada jendela yang lain, yang menghadap ke dalam gereja, yang memungkinkannya untuk mengikuti misa, dan menerima komuni kudus. Pastor paroki menjadi teman baiknya, dan mengambil alih tugas untuk mendidiknya. Pastor kagum dengan kepatuhan Margaret dan kedalaman kebijaksanaan spiritualnya. Suatu ketika tak lama setelah itu, ada ancaman penyerbuan di istana, jadi Parisio memerintahkan istrinya untuk mengenakan kerudung gelap pada putri mereka, dan keduanya bisa melarikan diri ke istananya yang lain di Mercatello. Di Mercatello nasibnya menjadi jauh lebih buruk. Margaret kembali dipenjara di sebuah bilik, seperti lemari besi yang tidak berisi apapun, kecuali bangku kecil tua. Dia diberitahu tentang peraturan baru di sana. Dia mendapat makanan 2 kali sehari, dan dia tidak boleh berteriak dalam keadaan apapun,
Selama pemenjaraannya yang panjang dia kehilangan misa dan sakramen penebusan dosa, dan ekaristi kudus, serta kunjungan dan dorongan dari imam yang tempat dia berkeluh kesah seperti di Metola. Ini adalah penderitaan rohaninya yang besar. Ada beberapa orang yang tahu akan pelakuan ayahnya pada Margaret, marah dengan perlakuan Parisio pada anaknya tersebut. Pada dasarnya mereka juga tidak pernah berani menyinggung masalah itu dengan Parisio, yang mudah marah dan tersinggung. 2 tahun setelah serangan Montefeltro terhadap garnison, tersebar berita ke seluruh kota Mercatello, ada banyak keajaiban yang terjadi. Mukjizat-mukjizat melalui perantaraan seorang anggota Ordo Ketiga Fransiskan, yang baru saja meninggal, Frater Giacomo yang makamnya berada di Castello. Ibunya, Emilia menceritakannya kepada Parisio, mereka berminat untuk membawa anaknya ke gereja di Città di Castello, tempat di mana mukjizat terjadi. Keesokan paginya kira-kira jam 6 pagi, perjalanan dimulai, Parisio dengan pengawalan 12 tentara, sebagai perlindungan terhadap bandit dan bahaya lainnya. Mereka melintasi pegunungan Apenin, selama berjam-jam menempuh perjalanan yang cukup sulit. Akhirnya rombongan itu tiba di kota, yang dikelilingi oleh tembok batu yang tinggi. Parisio menyewa akomodasi di penginapan terbaik, tepat di dalam gerbang luar. Sementara para wanita beristirahat, dia berjalan-jalan di sekitar kota untuk menanyakan cerita yang telah dia dengar. Dan benar saja, dia bertemu dengan 3 orang saksi yang telah disembuhkan secara ajaib. Dia kembali ke penginapan, menjemput istri dan putrinya, dan membawa mereka ke kuil. Dia menyuruh Margaret untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan mereka meninggalkan putrinya sendiri. Parisio berkata bahwa dia dan Emilia akan pergi ke pengakuan dosa dan komuni kudus. Sebagai seorang putri yang taat, Margaret hanya berdoa dengan segenap hatinya, dia hanya menginginkan apa yang Tuhan inginkan untuknya, apapun itu. Setelah berjam-jam orang tuanya kembali ke gereja, dan melihat tidak ada sedikit pun mukjizat bagi Margaret, mereka pun diam-diam meninggalkannya tanpa memberitahunya. Margaret tetap berdoa, hingga petugas datang untuk mengunci gereja malam itu, kemudian dia menghabiskan sepanjang malam di ambang pintu. Keesokan paginya Margaret yang malang, baru mengetahui dari pemilik penginapan, dan penjaga di gerbang kota, bahwa orang tuanya benar-benar pergi untuk kembali ke Metola tanpa dia. Gadis buta kecil itu sekarang menyadari, bahwa mereka bukan hanya tidak mencintainya, tetapi mereka juga membenci dirinya. Meskipun pada saat itu dia tidak menyalahkan mereka. Sekarang dia sendirian, tanpa ada apapun pada dirinya, di kota asing yang tidak dikenalnya. Sekarang dia mendapat teman baru, orang yang menderita, miskin dan menjadi pengemis kota, mereka menerima sebagai sahabat baru mereka. Ketika badai salju datang melanda kota, dingin tidak hanya menyelimuti pegunungan terdekat, tetapi juga memaksa orang untuk mencari tempat berlindung. Margaret bersama temannya seorang gadis muda, mendapatkan izin dari salah satu tukang kayu, untuk tidur di kandangnya. Hal itu membuat Margaret heran dan bersukacita atas kebaikan Tuhan, yang menyediakan tempat berlindung bagi mereka. Ini membuat temannya tercengang oleh reaksi Margaret. Ketika Margaret telah hidup sebagai pengemis selama sekitar 1 tahun lebih, semua orang yang dia temui kagum pada kegembiraannya, terlepas dari semua kesulitannya. Iman dan keyakinannya pada kebaikan dan kasih Tuhan terpancar dari pribadinya, dan semua orang yang berbicara dengannya, harus mengakui bahwa ini memang bukan berpura-pura taat dan saleh, di tengah-tengah mereka. Kota itu juga kagum pada banyaknya kebaikan yang terus-menerus dia lakukan untuk mereka. Dia membuktikan kasihnya kepada makhluk lain, dengan mengasihi yang pertama dan terutama, pencipta dan sumber segala kasih. Semua orang mengagumi kekudusannya,
dan berita tentang hal itu sampai ke biara para biarawati di Castello. Mereka pun mengundangnya untuk bergabung dengan komunitas. Margaret percaya bahwa semua gadis yang memasuki ordo religius ingin menjadi orang suci. Namun, cara hidup mereka di biara yang santai, sangat bertentangan dengan iman Margaret yang kuat. Para biarawati di biara di Castello kesal dan dia diusir keluar dari biara karena semangatnya, membuat para biarawati tidak nyaman dan tersinggung, hingga membenci kehadirannya. Setelah itu dia tinggal di kota, tempat penduduk kota kembali merawatnya. Sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan mereka, ia membuka sekolah kecil untuk anak-anak di kota itu, tempat ia mengajar mereka tentang iman dan mazmur, yang telah ia pelajari selama ia bersama para biarawati. Margaret juga mengasuh anak-anak di kota itu, ketika orang tua mereka pergi bekerja. Pada tahun 1303, ia bertemu dengan para biarawan Dominikan yang telah lama menetap di kota itu. Margaret berada di bawah bimbingan rohani mereka, dan diterima di cabang ordo ketiga Santo Dominikus setempat. Dia mengenakan mantel hitam panjang atau mantela, jubah religius dari ordo tersebut. Tidak lama setelah ini, Margaret tinggal bersama keluarga bernama Venturino. Dia tetap bersama mereka sampai kematiannya pada tahun 1320. Betapa mistis hidupnya, dia lahir di sebuah kastil dan sekarang tempat tinggal terakhirnya juga sebuah kastil, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Meskipun buta, dia merasakan suasana mewah kediaman Venturino dan memohon kepada kepala rumah, Messer Venturino, untuk mengizinkannya tidur di loteng. Venturino meminta istrinya memberikannya kamar tamu terbaik di istana, untuk Margaret. Ketika dia mengetahui dari istrinya, bahwa Margaret mengajar putra-putranya dalam logika, astronomi, tata bahasa Latin, dan musik. Meskipun dia sendiri tidak dibimbing dan benar-benar buta, dia menyadari bahwa tamu mereka adalah orang yang luar biasa, dan salah satu orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Dia memberinya izin untuk memiliki ruang garet kecil seperti lemari, atau tempat lain yang dia inginkan. Di sana dia bisa menghabiskan waktunya dalam kontemplasi, ketika dia tidak terlibat dalam kerasulan aktifnya di kota. Messer Venturino dan seluruh keluarganya percaya Margaret adalah berkah, bagi diri mereka sendiri dan tempat tinggal mereka. Dan mereka benar, dia menghadiri misa harian, kadang-kadang 2 atau 3 misa sehari, dan dihargai, meskipun dia buta. Ada begitu banyak mukjizat yang Tuhan berikan pada Margaret, semasa hidup dan setelah kematiannya. Dan ini sebagian dari mukjizat itu. Yang pertama, pada suatu ketika Margaret mengetahui bahwa seorang pria bernama Alonso, yang dipenjara padahal tidak bersalah. Anak dan istrinya terlantar tidak ada yang membantu. Mereka dalam kondisi memprihatinkan. Alonso disiksa oleh petugas sipir, agar dia mau mengakui kejahatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Para sipir menyiksanya dengan kejam, membuatnya lumpuh permanen. Alonso pun dipenjarakan, dan ketika dia mengetahui bahwa putranya telah meninggal karena kelaparan, ia pun marah dan menghujat Tuhan, serta mengamuk tak terkendali. Suatu hari ketika Margaret mengunjungi Alonso, dia merasa sangat gembira. Wajah Margaret dikelilingi cahaya terang, dia mengalami levitasi, melayang hampir 2 kaki ke udara dalam ekstasenya. Ketika ekstase berakhir, Margaret meminta Alonso untuk bertobat dan menghentikan penghujatannya. Alonso mencoba berbicara menentang Tuhan, tetapi ternyata ia tidak dapat melakukannya. Sekarang ia memohon kepada Margaret, Margaret kecil, tolong doakan aku. Yang kedua, Margaret juga memiliki karunia bernubuat. Ia tinggal bersama keluarga Macready selama beberapa waktu, dan mereka memiliki seorang putri berusia 16 tahun bernama Francisca. Margaret mengajarkan tentang iman kepadanya.
Suatu hari Margaret berkata bahwa, Francisca dan ibunya kelak akan menjadi biarawan Dominikan. Mereka tidak percaya dengan Margaret, mereka pun menampiknya. Karena Nyonya Macready tidak begitu peduli dengan kehidupan religiusnya, apalagi dia berharap Francisca putrinya, kelak menikah. Tapi Margaret tetap mengatakannya, bahwa suatu hari mereka berdua akan mengenakan jubah biara sampai mati. Beberapa bulan kemudian Tuan Macready meninggal dunia, dia meninggalkan istrinya dalam kesedihan yang mendalam. Dan istrinya, menemukan penghiburan dan ketenangannya hanya di gereja Katolik. Akhirnya dia dan putrinya meminta untuk diterima di Ordo Dominikan, di mana mereka tetap setia sampai akhir hayat. Yang ketiga, suatu hari terjadi kebakaran di rumah Messer Venturino tempat Margaret tinggal. Api mengamuk melalap bagian bawah rumah itu, Margaret yang berada di lantai atas pun terperangkap. Lady Gregoria istri Venturino panik, dia menyuruh orang berteriak agar Margaret turun. Margaret pun bergegas keluar dengan tenang, muncul di puncak tangga. Kemudian ia melepaskan jubah mantelatenya ke dalam api. Ketika mantel itu dilemparkan ke dalam api yang mengamuk, tak lama kemudian api itu pun menjadi padam. Margaret mencintai warga Castello yang menerimanya, di saat tidak ada orang lain yang mau menerimanya. Setelah menjadi seorang Dominikan, ia memutuskan untuk mengabdikan sepenuh hidupnya untuk mereka. Ia membuka semacam sekolah di kota itu, untuk memberi pengajaran kepada anak-anak. Ia mengunjungi para tahanan setempat secara berkala, dan setidaknya bisa membawa beberapa orang yang telah meninggalkan imannya, kembali kepada pertobatan dan pengakuan dosa. Ia juga merawat orang-orang yang sakit dan sekarat. Dia hadir dan berdoa di antara warga Castello, dan seluruh kota pun mulai mencintainya. Margaret meninggal pada tanggal 12 April tahun 1320, pada usia yang relatif muda, yaitu 33 tahun. Massa yang hadir di pemakamannya menginginkan agar ia dimakamkan di dalam gereja, meskipun ada penolakan dari imam paroki. Pada hari pemakamannya, keajaiban terjadi. Ada orang tua dari seorang gadis kecil, menggendong anaknya untuk mencapai peti matinya, tempat di mana Margaret disemayamkan. Anak itu tidak hanya bisu, tetapi lumpuh sejak lahirnya, karena kelengkungan tulang belakang yang parah. Dia lumpuh, tidak pernah bisa berjalan sejak lahir. Mereka meletakkan gadis kecil itu di tanah, di sebelah tubuh Margaret. Semua bergabung khusyuk dalam doa bersama. Orang tua itu menangis dalam doa, dengan harapan ada kesembuhan untuk putri kecil mereka. Orang banyak yang hadir mengira mereka menyaksikan ilusi optik, atau salah penglihatan tetapi itu tidak. Yang ada lengan kiri Margaret yang terangkat dan mengulur, menyentuh si kecil yang lumpuh di sampingnya. Sesaat setelah itu terjadi, gadis kecil itu pun segera berdiri dan berteriak dengan suara keras, "Saya telah disembuhkan melalui Margaret." Para saksi menandatangani dokumen kesaksian, tentang penyembuhan dua penyakit anak itu. Setelah melihat seorang gadis cacat itu disembuhkan di pemakaman, akhirnya jasad Margaret diizinkan untuk dimakamkan di dalam gereja. Setelah kematiannya, lebih dari 200 mukjizat terjadi sebagai peneguhan kesucian heroiknya. Dia dimakamkan di salah satu kapel gereja Dominikan, di mana orang-orang yang mengenal dan mencintainya, dapat mengunjungi makamnya. Ada banyak dokumen abad pertengahan yang bersaksi tentang penyembuhan di makam ini, dengan masing-masing disumpah di hadapan pejabat gereja. Misalnya, keajaiban yang terjadi pada Bernardina, yang menderita kanker wajah, yang telah merusak penglihatan di salah satu matanya. Pada hari ke-8 doanya, kanker benar-benar itu hilang dan penglihatannya langsung pulih. Banyak anak lumpuh sejak lahir, yang dokternya telah menyatakan sebagai kasus tanpa harapan, juga sembuh. Dan orang dewasa juga,
bahkan yang mati dihidupkan kembali, termasuk seorang pemburu yang dicabik-cabik oleh seekor beruang. Juga seorang anak laki-laki, sudah mati lemas karena tenggelam, ia hidup kembali. Segala sesuatu milik Margaret, beberapa harta pribadinya, menjadi peninggalan berharga bagi orang-orang yang sangat mencintainya. Langkah awal menuju proses beatifikasinya dilakukan oleh Ordo Dominikan, tetapi karena berbagai hal, waktu proses itu terbengkalai, hingga hampir terlupakan. Setelah hampir 240 tahun, akhirnya pada abad ke-16, timbullah keinginan untuk melanjutkan proses beatifikasinya lagi. Pada tanggal 9 Juni tahun 1558, Uskup mengizinkan pemindahan jenazah Margaret ke peti mati yang baru, setelah diketahui bahwa peti mati aslinya telah lapuk. Penggalian jenazah dilakukan di hadapan sejumlah saksi resmi. Pada saat peti jenazah dibuka, mereka semua terkejut melihat kondisinya. Meski pakaian di tubuhnya telah hancur menjadi debu, tubuhnya sendiri ditemukan dalam kondisi terawetkan dengan sempurna. Seolah-olah Margaret baru saja meninggal, meskipun telah terkubur selama lebih dari 238 tahun. Badannya kecil terlihat jelas seperti seorang kerdil, panjang tubuhnya hanya berukuran 4 feet atau sekitar 120 cm. Kepalanya agak besar dibandingkan dengan bagian lain tubuhnya yang kurus. Dahinya lebar, dengan wajah meruncing ke dagu. Hidungnya cukup menonjol, dan giginya yang kecil dan rata bergerigi di tepinya. Para saksi melihat bahwa tangan dan kaki Margaret kecil, kaki kanannya 1,5 inci lebih pendek dari kaki kiri, yang menyebabkannya berjalan pincang. Lengannya disilangkan di depan tubuh, lengan dan tangan kiri sedikit diangkat tanpa penyangga. Tubuhnya diperiksa secara menyeluruh oleh dokter, dan dinyatakan bahwa tidak ada bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkannya, yang artinya tubuhnya terpelihara secara alami dan ajaib. Lengan jenazah masih lentur, bulu mata masih ada, kuku tangan serta kaki pun masih ada. Warna jenazah sedikit menggelap, dan kulitnya kering serta agak mengeras, tetapi itu semua dianggap normal. Kondisinya masih dapat dianggap luar biasa, karena telah bertahan selama lebih dari 238 tahun pada saat itu. Santa Margareta dari Castello, sering terdengar berkata, "Oh, andai saja kamu tahu apa yang ada dalam hatiku." Ternyata di dalam hatinya ditemukan 3 mutiara yang tampaknya diukir dengan simbol-simbol religius. Yang pertama adalah simbol iman. Pada salah satu mutiara kecil, ditemukan ada adegan palungan, awalnya merupakan manifestasi untuk iman para gembala yang cantik seperti anak kecil. Mutiara kedua, menggambarkan Bunda Maria yang dipersonifikasikan oleh kemurnian dan kesucian. Dan yang ketiga adalah gambar Santa Maria dan Santo Joseph, keturunan mulia Raja Daud. Setelah itu jenazahnya dibalut dengan jubah baru, dan ditempatkan di peti jenazah yang baru. Yang kemudian disemayamkan di bawah altar utama gereja Santo Domenico de Città di Castello, Italia. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1609 Margaret dibeatifikasi oleh Paus Paulus kelima. Gereja secara resmi mengakui kesucian Beata Margaret dari Castello, dan menetapkan tanggal 13 April sebagai hari perayaannya. Pada tanggal 24 April tahun 2021, Beata Margaret dikanonisasi oleh Paus Fransiskus, di Vatikan, dan resmi menyandang kesucian sebagai Santa Margaret dari Castello. Demikianlah kisah Santa Margaret dari Castello, orang suci yang terabaikan, dan tidak diinginkan oleh ayah dan ibunya karena cacatnya. Meskipun buta, cacat, berbadan kerdil, tapi kesuciannya tidak diragukan. Kasihnya menyentuh banyak orang. Karena itulah dia dicintai oleh masyarakat Castello. Banyaknya rahmat,
dan karunia ajaib yang Tuhan berikan melalui tangannya, hadir di sepanjang hidupnya, hingga sesudah kematiannya. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan kekuatan iman kita. Sebagai umat Katolik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.